Mari kita buka video ini dengan sebuah informasi yang menarik. Tahukah kalian bahwa generasi pertama dari GOT13 merupakan generasi yang paling ditakuti oleh para Quincy dan juga pemimpin mereka, yaitu Yubaba. Karena faktanya, generasi pertama dari GOT13 berisikan sekumpulan pasukan pembunuh berdarah dingin yang tidak kenal ampun dan rela melakukan apa saja demi mencapai semua tujuan mereka. Walaupun mangganya sendiri sudah tamat sejak 6 tahun yang lalu, namun ternyata identitas asli dari kelompok yang berhasil mengalahkan dan membunuh Yubaba dalam periode waktu 1000 tahun yang lalu baru saja diungkap secara langsung di dalam animenya pada episode 7 minggu lalu. Nah, berdasarkan hal itu, maka pada kesempatan kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan mengenai siapa sajakah para kapten GOT13 First Generation yang sangat ditakuti pada era kejayaannya. Divisi pertama GOT13 dipimpin oleh seorang Shinigami terkuat sekaligus terkejam, yaitu Shingekuni Yamamoto, yang kebetulan pada episode minggu lalu baru saja mati terbunuh secara tragis oleh Yubaba dengan menggunakan tebasan katananya. Selanjutnya, divisi kedua dipimpin oleh seorang pria yang bernama Shoin Chika. Yap, sesuai dengan prediksi para fansnya, Shoin Chika berasal dari salah satu klan bangsawan yang ada di Soul Society, sekaligus leluhur dari Yuroichi dan juga Soifon. Penampilan Chika sendiri di dalam animenya diperlihatkan sangat mirip sekali dengan Yuroichi, yaitu memiliki warna kulit berwarna coklat dan rambut yang berwarna putih. Kemudian divisi ketiga dipimpin oleh Izuhara Kinroku. Secara umum, penampilan dari Kinroku terlihat biasa saja, sama seperti orang dewasa lain pada umumnya. Namun yang membuatnya menarik adalah kacamata yang dipakai oleh Kinroku, di mana biasanya karakter yang memakai kacamata di dalam cerita Bleach selalu memiliki plot cerita yang sangat berbanding terbalik. Atau sederhananya, karakter yang menggunakan kacamata di dalam cerita Bleach biasanya selalu menjadi tokoh antagonis atau anti-hero. Contoh sederhananya adalah Grunts dan juga Aizen, ditambah Ishida yang pada arc terakhir ini mulai berganti pihak kepada Yubaba. Ya, walaupun sebenarnya Ishida hanya menjadi double agen alias mata-mata, karena pada akhirnya Ishida akan kembali membantu Ichigo untuk mengalahkan para Stand Ritter. Lalu divisi keempat dipimpin oleh Shijima Chigiri, seorang pria berambut panjang dengan postur tinggi dan juga besar, namun dalam visualnya diperlihatkan memiliki bentuk tubuh yang sedikit membungkuk. Sayangnya, untuk nama keluarga Shijima sendiri belum diketahui dari mana asal-usulnya. Apakah dia merupakan anggota klan bangsawan juga di masa lalu, atau hanya sekedar penjahat perang biasa yang direkrut oleh Yamamoto ke dalam GOT13? Selanjutnya, divisi kelima dipimpin oleh Obana Danjiro, seorang pria parubaya dengan bentuk wajah dan juga pakaian yang sebenarnya sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Yap, bener banget. Secara sekilas, penampilan dari Obana ini sangat mirip sekali dengan penampilan dari para anggota klan Shiba. Contohnya adalah Kukaku, Ganju, dan juga Ishin, di mana Danjiro dalam visualnya diperlihatkan menggunakan pelindung tangan dan pakaian yang terbuat dari bulu binatang, bukan dari kain. Tapi sayangnya belum ada kejelasan sama sekali. Apakah Obana Danjiro memiliki kaitan dengan leluhur dari klan Shiba? Atau ternyata kemiripan ini hanyalah sebuah kebetulan saja? Kemudian divisi yang keenam dipimpin oleh Saito Furofushi, seorang perempuan muda dengan rambut kuncir dua berwarna pink yang menggunakan eye patch atau penutup mata sama seperti Kenpachi. Nah, menariknya, jika kita perhatikan baik-baik bentuk Zanpakuto dari Furofushi, ternyata dia memiliki tsuba atau bagian pelindung tangan yang sangat mirip sekali dengan Zanpakuto milik Hitsugaya. Bedanya, jika Hyorinmaru memiliki pelindung pedang berbentuk 4 bintang, maka Furofushi memiliki pelindung pedang berbentuk 6 bintang. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika banyak sekali asumsi liar yang bermunculan mengenai hubungan teknik Bankai Furofushi dan juga Hitsugaya. Mengingat kedua orang ini memiliki bentuk fisik yang jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan para kapten lainnya. Lalu divisi yang ketujuh dipimpin oleh Shigeo Nobutsuna, seorang pria misterius yang memiliki penampilan paling sinis di antara ke-12 kapten lainnya. Entah kenapa ketika melihat Nobutsuna, kami pun seketika teringat kepada Zaraki Kenpachi, di mana keduanya sama-sama memberikan kesan sebagai seorang anak nakal yang sangat sulit diatur di dalam kelompoknya. Selain itu, penampilan dari Nobutsuna terlihat lebih mirip seperti seorang bajak laut daripada seorang samurai. Apalagi dalam visualnya, dia pun diperlihatkan muncul dengan menggunakan ikatan kain di kepala, dan juga didampingi oleh aura tubuh dengan warna ungu yang berbentuk awan kecil di sekitarnya. Namun kabar baiknya, seseorang yang memiliki penampilan seperti Nobutsuna dan juga Zaraki Kenpachi biasanya bukanlah seorang pengkhianat dan bukan pula seorang tokoh antagonis, melainkan malah menjadi seorang anggota yang paling loyal dan juga paling peduli kepada semua teman-temannya. Entah itu dalam bentuk perhatian yang ditunjukkan secara langsung, atau bisa juga bentuk kepedulian yang ditunjukkan dalam diam.
Selanjutnya, divisi yang ke-8 dipimpin oleh Katori Batsuunsai, seorang perempuan cantik yang menjadi idaman dari para kaum madam karena beberapa kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Nah, jika dibandingkan dengan para kapten lain yang ada di dalam GOT 13 generasi pertama, Katori di dalam visualnya digambarkan sebagai sosok perempuan yang manis dan juga polos. Namun meskipun begitu, kalian jangan sampai tertipu. Karena di dalam cerita Bleach ini, biasanya karakter yang digambarkan memiliki kepribadian polos seperti dia, malah memiliki kekuatan fisik yang jauh di atas rata-rata. Apalagi di dalam beberapa potongan visual yang ada pada episode 7 animenya, Katori diperlihatkan muncul dan menebas beberapa orang pasukan kunci yang datang kepadanya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Selain itu, jika kita perhatikan baik-baik, Katori adalah satu dari dua kapten yang memiliki bentuk Zanpakuto paling berbeda dengan para kapten lainnya. Jika kapten lain muncul dengan menggunakan Zanpakuto berbentuk katana, maka Katori muncul dengan menggunakan Zanpakuto dengan wujud Nagirata alias tombak. Yap, kurang lebih sama persis dengan bentuk Zanpakuto milik Ikkaku Madarame. Sayangnya tidak jelas apakah senjata yang dipegang oleh Katori saat ini adalah wujud shikai dari Zanpakutonya atau ternyata memang bentuk normalnya seperti itu. Kemudian divisi yang ke-9 dipimpin oleh Kumoi Entetsu, seorang pria botak yang menggunakan kacamata dengan beberapa modifikasi aneh yang terlihat pada mulutnya. Oh iya, sama seperti Kotori sebelumnya ya, Entetsu adalah kapten kedua yang memiliki bentuk Zanpakuto sangat unik, yaitu berupa sebuah tongkat kecil dengan potongan-potongan bilah tumpul dari setiap sisinya. Yap, kurang lebih sama seperti wujud shikai atau bankai dari Zanpakuto milik Renji Abarai. Selanjutnya, divisi yang ke-10 dipimpin oleh Otogawa Furouki, seorang pria berpenampilan flamboyan yang muncul dalam visualnya dengan menggunakan sebuah topi jerami. Secara sekilas, penampilan dari Furouki ini sangat mirip sekali dengan penampilan dari para anggota keluarga bangsawan, khususnya dari klan Kuchiki. Bahkan awalnya kami pun sempat beranggapan bahwa Furouki adalah leluhur dari Byakuya dan juga Rukia. Namun ternyata nama keluarga dari Furouki adalah Otogawa, bukan Kuchiki. Yang artinya, lagi-lagi ada nama keluarga baru di dalam cerita Bleach yang sama sekali belum pernah kita ketahui. Kini kita masuk ke divisi 11, di mana kapten yang memimpin divisi ini adalah seorang Kenpachi pertama sekaligus Kenpachi terkuat yang ada pada masanya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Yachiru Unohana? Namun karena kalian semua sudah tahu mengenai latar belakang dari Mami Unohana, maka untuk saat ini mari kita skip saja penjelasannya, karena masih ada dua nama besar lagi yang menarik untuk kita bahas. Selanjutnya, divisi yang ke-12 dipimpin oleh Zenjo Yuhin. Dia adalah seorang pria dengan postur tubuh paling besar jika kita bandingkan dengan ke-12 kapten lainnya. Dalam visualnya pun, Yuhin digambarkan memiliki tato berbentuk riasan nama Kubi Kabuki, atau riasan yang biasa dipakai oleh para samurai sebelum mereka pergi ke medan perang, sebagai sebuah simbol dari keberanian, kehormatan, dan juga pengorbanan. Kemudian yang terakhir yaitu divisi ke-13, di mana divisi ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Sakahone Saizo. Menariknya, jika kita perhatikan baik-baik visual yang ditampilkan di dalam anime, jelas sekali Saizo adalah kapten atau anggota paling tua, bahkan lebih tua dari Yamamoto Shingekuni. Sayangnya sampai video ini selesai dibuat, tidak ada satupun informasi resmi mengenai latar belakang dari Sakahone Saizo. Seperti apakah bentuk bankai yang dia miliki, dan siapakah keturunan dari keluarga Sakahone di era Ichigo Kurosaki. Nah, itulah semua informasi lengkap yang bisa kami bagikan kepada kalian semua mengenai nama dan juga latar belakang singkat dari para kapten GOT 13 generasi pertama yang sangat ditakuti oleh Yuhaba. Oh iya, berdasarkan ke-13 nama di atas, menurut kalian manakah yang merupakan leluhur dari Mayuri? Serta siapakah yang memegang peran sebagai seorang ilmuwan gila pada generasi pertama itu? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.